Assalatu wassalam ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'da. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin muhibin tilawah wa dakwah rahimakumullah. Saat ini Indonesia sedang menatap masa depan dengan sebuah visi besar, yaitu Indonesia Emas 2045. Pada tahun tersebut, kita berharap Indonesia akan menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Namun, cita-cita besar ini tidak akan tercapai jika remaja hari ini masih terjebak dalam lingkaran perundungan. Hadirin, alangkah miris hati ini mendengar berbagai kasus perundungan yang mengguncang hati masyarakat Indonesia. Kasus perundungan bukan perkara baru, akan tetapi kasus yang selalu ada di sekitar kita dari generasi ke generasi. Beragam insiden kekerasan dan intimidasi menyebar luas melalui media sosial, mengungkap sisi gelap dari interaksi anak-anak dan remaja di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan kami untuk menyampaikan syarahan dengan tema mengeliminasi perundungan di kalangan remaja. Dengan landasan firman Allah, Quran Surah Al-Isra ayat 53 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzabu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin muhibin tilawah wa dakwah rahimakumullah. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Isra ayat 53, yaitu menyangkut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mendengar makian dan seorang musyrik sehingga beliau membunuhnya, dan menyangkut harapan kaum muslimin agar Allah mengizinkan mereka untuk memerangi kaum musyrikin.
Ayat ini berpesan agar jangan bersikap keras dan kasar yang dapat melahirkan mudarat yang lebih besar dari apa yang ingin dicegah. Menurut Andre Bruta, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab LCMA, dalam tafsir Al-Misbah, jilid 7, halaman 119. Yang pertama, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang terbaik dan benar ketika menghadapi kaum musyrikin, bahkan ketika menghadapi siapapun, agar dengan sikap demikian lahir simpati dan dapat menenangkan hati yang membeku. Kedua, agar selalu menjaga lidah dan berupaya tidak bersikap kasar yang dapat menimbulkan antipati masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal pemaaf bila kesalahan tertuju pada diri pribadi beliau. Tetapi pelanggaran menyangkut hak agama, beliau selalu bersikap sesuai dengan kondisi kemaslahatan agama dan penegakan hukum-hukumnya. Hadirin, bullying yang dikenal dengan perundungan tak pernah ada habisnya karena korban begitu sulit terlepas dari trauma. Perundungan sangat rumit diungkap secara tuntas. Apalagi hukum dan perundang-undangan kita kadang memosisikan perundungan seperti kejahatan biasa. Syarat pembuktian dan pemeriksaan dianggap kumal sehingga membuat pelaku semakin menjadi-jadi. Hadirin, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara mengantisipasi agar remaja tidak menjadi pelaku perundungan? Jawabannya adalah menanamkan akhlak mulia pada anak sejak usia dini. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak dengan baik dan benar. Penanaman karakter dan budi pekerti yang baik adalah solusi untuk memutus mata rantai perundungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا خيرا له من أدب حسن. Dari Ayyub bin Musa, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada pemberian orang tua terhadap anaknya yang lebih baik dari adab yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. hadis ini menjelaskan tentang pentingnya pendidikan akhlak bagi anak. Redaksi menyakiti dan mengganggu sesama juga terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 58 sebagai berikut. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق Allahul Azim. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin Muhyiddin
Rahimakumullah. Menurut Andre Gurta, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab LCMA dalam tafsir Al-Misbah jilid 10 halaman 531 sampai 532. Beliau mengungkapkan bahwa melalui ayat tersebut ditegaskan ancaman bagi mereka yang menyakiti dan mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, yakni bersikap, berucap, atau melakukan hal-hal yang mengandung makna pelecehan terhadap Allah dan Rasulnya, maka Allah melaknat mereka, yakni menjauhkannya dari rahmat dan kasih sayangnya di dunia dan di akhirat, serta menyediakan bagi mereka siksa yang menghinakan. Hadirin, mari kita dengarkan senandung dari kami. Mari jaga Indonesia kita, meski kita beda ras dan budaya. Mari kita saling bergandeng tangan untuk perangi perundungan. Jangan hina, apalagi mencela. Semua sama ciptaan yang kuasa. Pancasila jadi pedoman kita. Ayo amalkan sila-silanya. Ayo amalkan sila-silanya. Dewan Hakim yang adil dan amanah. Hadirin, muhibbin tilawah wa da'wah rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, masalah perundungan harus ditanggapi secara serius. Semua pihak harus melakukan penanganan dan pencegahan secara konsisten dengan harapan besar cita-cita Indonesia tahun 2045 tidak terhalang oleh masalah perilaku perundungan yang dapat berdampak pada kesehatan mental remaja. Duduk merenung di pinggir kali, tak sengaja melihat pelangi. Janganlah sesama kawan saling membuli, Karena kita harus saling menghargai. Demikian syarahan dari kami. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.